Hai semuanya, kami dari kelompok 4 mata kuliah Kendali Lingkungan tahun 2024 akan menampilkan video tugas minggu 6 mengenai aktuator. Kelompok 4 terdiri dari 6 anggota yaitu Ais, Manda, Gian, Naila, Sanit, dan Hulma. Sebelum masuk pada simulasi penggunaan aktuator pada Tinkercad, kita bahas dulu, apa sih aktuator itu? Dalam sistem kendali lingkungan, perangkat yang bisa mengatur suhu, tekanan, atau aliran fluida menjadi penting, terutama saat butuh penyesuaian otomatis tanpa campur tangan manusia. Inilah alasan aktuator dibutuhkan, karena memungkinkan sistem mengontrol variabel-variabel tersebut secara efisien, baik secara mandiri maupun melalui sistem terpusat. Aktuator adalah alat yang mengubah energi atau sinyal kontrol menjadi gerakan fisik, yang mana ia mengambil energi dari sinyal kontrol atau sumber lain dan mengubahnya menjadi gerakan yang diperlukan. Fungsinya seperti otot pada tubuh, menggerakkan atau mengendalikan mesin atau sistem agar bekerja sesuai tujuan. Aktuator dalam kendali lingkungan, misalnya pada pengaturan kelembapan tanah, berfungsi untuk mengotomatisasi perangkat seperti sprinkler. Mekanismenya dimulai dengan sensor kelembapan yang mendeteksi kadar air di tanah. Ketika sensor mendeteksi bahwa tanah sudah kering dan kelembapan tanah berada di bawah ambang batas yang ditetapkan, yaitu bernilai 525 atau 60%, sensor mengirimkan sinyal ke sistem kontrol yang kemudian mengirimkan perintah ke aktuator. Nilai tersebut diasumsikan karena sensor memiliki limit hingga 876. Aktuator tersebut mengubah sinyal ini menjadi tindakan, yaitu menghidupkan sprinkler untuk menyiram tanaman. Setelah kelembapan tanah kembali normal mencapai nilai 700 atau 80%, sensor mengirimkan sinyal ke aktuator untuk mematikan sprinkler, memastikan penyiraman berjalan otomatis tanpa intervensi manusia. Berikut simulasi aktuator menggunakan Tinkercad. Simulasi ini dimulai dengan menambahkan komponen-komponen yang diperlukan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang memicu penggunaan aktuator. Kondisi yang dipilih yaitu ketika kelembapan tanah terdeteksi rendah, aktuator berupa katup, dan sprinkler air akan otomatis terbuka untuk mengairi tanah. Komponen yang digunakan antara lain Arduino Uno R3, breadboard, servo motor katup, soil moisture sensor, DC motor sprinkler, relay 5V 2 channel, power supply 5-12 volt, LED, dan resistor. Langkah pertama dalam menyusun komponen adalah menyambungkan kabel ground dan 5V ke breadboard untuk mempermudah distribusi daya ke berbagai pin. Setelah itu, hubungkan pin GND dan 5V atau power dari semua komponen seperti soil moisture sensor, servo motor, DC motor, relay, dan LED ke jalur daya di breadboard. Pin signal dari sensor kemudian disambungkan ke pin analog Arduino sebagai input, sementara LED, servo, dan relay yang terhubung ke DC motor dihubungkan ke pin digital Arduino sebagai output. Sistem relay yang digunakan untuk DC motor bersifat normally closed, artinya motor akan aktif saat dialiri listrik dari power supply. Kenapa menggunakan power supply sebagai sumber daya? Karena suplai daya dari Arduino hanya sebesar 5V, sedangkan DC motor membutuhkan tegangan 12V untuk dapat bekerja optimal. Jika tegangan yang diberikan lebih rendah, motor tidak akan berfungsi maksimal. Relay yang terhubung ke Arduino berfungsi mengontrol arus yang mengalir ke DC motor, memastikan motor hanya aktif saat diperlukan. Pada kode program, langkah pertama mendefinisikan komponen yang digunakan, seperti relay dan servo motor, serta menentukan pin-pin pada Arduino yang terhubung ke masing-masing komponen. Selanjutnya diberikan penjelasan bahwa beberapa komponen berfungsi sebagai input dan yang lainnya sebagai output. Untuk membaca kelembapan tanah, ditambahkan logika yang memerintahkan jika kelembapan tanah kurang dari 525 atau 60%, maka sprinkler akan menyala dengan membuka katup dan LED akan berubah menjadi hijau, yang akan menyala sampai kelembapan mencapai 700 atau 80%. Sebaliknya, jika kelembapan melebihi 525, sprinkler akan mati, yang ditandai dengan LED merah menyala.
Sekian yang dapat kelompok kami tampilkan. Terima kasih.